Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi. Selamat datang di channel Main Games. Episode kali ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, dimana di video sebelumnya aku ngebahas gimana cara membuat efek inner shadow menggunakan software Inkscape. Di kesempatan kali ini aku akan menggunakan metode yang serupa tetapi dan menggunakan objek yang lain, dimana di episode sebelumnya aku menggunakan objek lingkaran, sedangkan di episode kali ini aku akan nunjukin sama kalian gimana menerapkan efek inner shadow di objek yang lain seperti persegi dan menggunakan huruf, font atau letter. Gimana selanjutnya? Let's check it out. Nah, sekarang buka software Inkscape kalian, lalu langsung ke toolbox, pilih ini F4, shortcutnya F4. Kita bikin persegi seperti ini. Oke, kita buat 3 buah persegi yang sama persis. Kita duplikat, pilih warna yang berbeda untuk membedakannya seperti ini. Oke, siap. Lalu yang kita akan lakukan selanjutnya adalah memberikan garis tepi atau outline atau stroke di salah satu persegi yang ada di monitor. Kita pilih aja yang warna kuning atau yang di tengah, lalu kalian ke color palette bagian bawah. Perhatikan mouse atau kursor mouse, lalu berikan garis tepi. Tahan Ctrl Shift lalu klik seperti itu, otomatis ada garis tepi berwarna hitam. Lalu sejajarkan objek yang berwarna biru ini atau persegi berwarna biru langit dengan objek persegi yang berwarna kuning yang barusan kita tambahkan garis tepi. Pilih kedua objek ini lalu sejajarkan horizontal dan vertikalnya. Oke, ternyata kita sudah seperti ini. Lalu pilih ini. Oke, kita ambil objek yang ada garis tepi, lalu berikan nilai tekan Shift Ctrl F. Nilai blur, naikkan nilai blurnya seperti ini. Kita kasih nilai 3 aja langsung. Oke. Lalu tekan tombol kiri mouse alias klik kiri mouse seperti itu sehingga dua objek ini menjadi terseleksi. Lalu pergi ke menu objek, menu bar, dan pilih clip, lalu set. Oke, voila, akhirnya kita ada efek inner shadow. Nah, ini bisa kita atur parameternya di slider blur ini. Oke, kita mau atur seberapa besar atau sekuat apa intens dari shadownya. Bukan seberapa intens, seberapa besar intensitas shadownya maksudnya. Stroke juga berpengaruh di sini, kita bisa rubah. Kalian lihat di sini, perhatikan kursor mouse. Kalau aku kecilin nilainya akan menjadi juga intensitas bayangan akan menjadi sedikit menipis. Begitu pula sebaliknya, kalau aku naikin jadi 20 misalnya, maka dia akan makin tebal konsentrasinya. Oke. Lalu kita sejajarkan ke objek yang berwarna pink. Cara yang sama, Shift Ctrl A, horizontal and axis harus sejajar. Lalu pilih kembali objek paling atas, lalu dikecilkan seperti ini. Nah, akhirnya kita mendapatkan juga gimana caranya menerapkan efek inner shadow di sebuah objek, tapi dengan objek yang kali ini adalah objek persegi. Lalu berikutnya gimana? Berikutnya aku menunjukin sama kalian gimana cara menerapkan trik ini di sebuah font atau huruf atau letter. Come on. Oke, ini kita sisihkan dulu, lalu
geser layar. Alright, langkah selanjutnya adalah membuat inner shadow di sebuah font atau letter. Oke, nggak usah tunggu lama, pilih text tool, buat sebuah font, atur ukurannya, kita pilih jenis font Arial aja ya, lalu bold. Oke. Jangan lupa untuk mengkonversi font atau letter ini menjadi objek vektor terlebih dahulu. Caranya gimana? Pilih font tersebut lalu pad, object to pad. Kalian klik 2 kali, kalau muncul tampilan seperti ada di monitor, maka itu sudah menunjukkan font ini telah berubah menjadi sebuah objek vektor. Kita kecilkan kembali. Oke. Kita buat sebuah lingkaran, sebuah persegi, sebuah bidang datar. Kita taruh di urutan paling bawah, lalu sejajarkan dengan huruf A, sejajarkan posisi horizontal dan vertikal. Pilih objek latarnya yang berwarna abu-abu, opacity-nya oke, udah. Kita pilih 30 aja ya. Lalu duplikasi objek atau huruf A-nya, kasih warna berbeda. Baiklah, sejajarkan kembali dengan huruf A yang berwarna hitam, lalu pilih objek yang berwarna abu-abu alias latar belakang abu-abunya, kemudian pilih juga font berwarna A sehingga dua objek ini terseleksi. Nah, selanjutnya adalah kita ke menu bar, pilih pad, lalu difference. Nah, maka yang terjadi adalah bidang datar ini atau latar belakang ini mempunyai garis perpotongan dari huruf A. Mungkin kalian bertanya, fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya adalah ini akan mewakili efek inner shadow yang akan kita buat selanjutnya, atau inilah yang objek yang akan mensimulasikan sebuah efek inner shadow pada huruf yang akan kita terapkan efek inner shadow. Oke, selanjutnya kita rubah dulu font ini yang warna hitam berwarna apa ya, coba merah aja. Nah, karena ini kan bayangan, karena objek persegi ini akan jadi bayangan, jadi usahakan warnanya mewakili warna bayangan pada umumnya, yaitu warna hitam. Kita coba dulu warna hitam atau abu-abu yang gelap. Oke, abu-abu, kita naikkan dulu opacity-nya seperti ini. Lalu kita naikkan ke urutan atas, nah seperti ini, maka akan terjadi seperti perpotongan huruf. Nah, kalau kita geser, objek yang berwarna merah tua ini adalah arah datangnya bayangan itu dari mana. Kita pengen arah datangnya itu dari mana, seperti ini atau seperti ini, kita bisa atur sesuai selera kita. Nah, seperti ini bisa, atau seperti ini, atau mungkin seperti ini. Kita coba dulu yang seperti ini ya. Oke, sebelumnya kita duplikasi dulu, kita buat duplikatnya dulu huruf A yang berwarna merah ya. Klik sekali, coba kita berubah warnanya seperti itu. Oke, kita undo. Kita pilih objek latarnya yang berwarna abu-abu ini. Oke, lalu pilih objek yang berwarna kuning seperti ini, dan pilih objek, lalu klik dan set. Maka akan tercipta seperti bayangan, tetapi belum sempurna. Untuk menyempurnakannya kita menggunakan
properti blur. Nah, seperti ini. Kita juga atur parameter opacity-nya, blurnya seperti ini. Oke. Mungkin nggak terlalu kentara ya. Kita ganti aja warnanya, bisa warna hitam sini langsung tuh, seperti itu. Nah, kalian atur seperti ini. Seperti itu. Kita jauhkan zoomnya. Oke. Ini inner shadow-nya datang dari atas. Gimana kalau mau dari kanan? Oke, kita rubah. Kita undo. Baik, sekarang kita atur agar bayangannya datang dari sebelah kanan atau sisi kanan. Oke, setelah tampilan seperti ini, kita rubah opacity dari huruf A ini, kita rendahkan dahulu. Nah, seperti ini. Oke, pilih objek, lalu pilih objek persegi ini dan kita geser seperti ini. Oke, cukup. Lalu pilih objek huruf A, objek clip and set, lalu atur blurnya dan voila, this is it. Kalian juga bisa rubah warna bayangannya jadi kuning, biru, hijau, sesuai selera. Oke, kita sudah mendekati tahap akhir. Nah, kalian juga bisa memanfaatkan stroke atau garis tepi untuk membuat efek dari inner shadow. Caranya adalah, coba kalian geser, kalian pilih objek persegi ini. Oke, seperti ini. Lalu beri nilai, beri warna pada garis tepinya. Seperti ini. Perhatikan di color palette. Seperti itu, kecilkan nilainya mungkin 1 saja seperti ini, lalu sejajarkan dengan huruf A seperti ini. Jangan lupa buat duplikatnya huruf A ini, berubah warnanya. Kita boleh rubah warna seperti ini. Oke, dan kita aktifkan efek inner shadow. Pilih huruf A yang berwarna kuning tentu saja, lalu objek latarnya yang berwarna abu-abu tetapi sudah kita beri garis tepi atau outline. Pilih objek, clip, dan set seperti ini. Lalu rubah nilai blurnya. Wow, seperti itu. Oke, dulu ya. Baiklah sobat magers, akhirnya kita sudah sampai di penghujung bagian kedua dari bagaimana cara membuat efek inner shadow menggunakan software Inkscape. Jika ada saran atau kalian punya trik-trik yang lebih mumpuni dan lebih kece dan lebih jos, maka silakan kalian share aja di kolom komentar. Nggak usah malu-malu, kita di sini semuanya belajar, nggak ada yang namanya saling menggurui. Kita saling koreksi sama-sama, di mana benarnya, di mana salahnya. Kalau ada yang benar, kita tingkatkan supaya kita bisa meningkat bersama-sama skill atau kemampuannya. Dan jangan lupa, sekarang lagi pandemi, nggak usah pergi kemana-mana. Kalau nggak penting-penting, udah diam aja di rumah, stay at home, jaga kesehatan, tetap semangat, tetap berusaha. Gimana caranya? Pokoknya kita semua harus bersatu padu untuk menekan penyebaran dari virus COVID-19 ini. Akhirnya patuhi seluruh himbauan dan peraturan dan pemerintah. Protokol-protokol kesehatan harus kita tetap tegakkan dan patuhi. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Kalau kalian anggap tayangan ini limbah, silahkan kalian bawa ke kotak sampah. Namun jika kalian anggap ini adalah sebuah faedah bagi kalian, maka tolong doakan saya agar hidup saya menjadi jauh lebih berkah dan bisa memberi manfaat kepada orang-orang lain. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat siang. Selalu patuhi kedua orang tuamu dan gurumu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.